Bab 264, Cabang Kehancuran. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saat Shadow Sentinel raksasa itu larut kembali ke platform hitam, rasanya, alih-alih menenangkan, adrenalin saya dari pertempuran semakin intens. Nafasku semakin pendek dan aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat. Darah berdebar kencang di telingaku, menumpulkan segalanya kecuali suara napasku sendiri. Itu adalah sensasi sombong namun memabukkan yang membuat saya takut kehilangan akal. Saya mencoba untuk menarik api valet yang menyelimuti tangan kanan saya tetapi tidak mau bergerak. Api dingin yang menempel di kulitku, berdenyut-denyut, dan tanda di punggungku sekarang terasa seperti merek panas yang menempel di tulang punggungku. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi tetapi rasanya tubuh saya menolak rune, atau sebaliknya. Sebuah jeritan merobek tenggorokanku saat api ungu semakin kuat dan liar, menelan seluruh tanganku. Dari sudut mataku, aku melihat Regis dengan panik bergegas ke arahku sebelum menghilang ke dalam tubuhku. Tidak butuh waktu lama setelah itu untuk kegelapan menguasai saya. Saat aku sadar, langit ungu yang berkilauan adalah hal pertama yang menyambutku. Hal kedua adalah rasa sakitnya. Tangan kananku terasa seperti telah direndam dalam tong asam, denyut tumpul masih tertinggal di punggung bawahku. Punggung bawahku, rune. Mataku membelalak saat aku akhirnya mengingat apa yang telah terjadi padaku. Aku mendorong diriku dari punggungku, meringis karena rasa sakit karena meletakkan beban di tangan kananku. Saat tatapanku tertunduk ke tangan kananku yang terlihat tanpa cedera, akhirnya aku menyadari bahwa platform tempatku berada bukanlah hitam, tapi putih. Selamat datang kembali, Putri Tidur, sebuah suara kasar terdengar di belakangku. Naluri bertempurku berkobar saat aku berputar sambil menghunus belati putih menggunakan tangan kiriku, hanya untuk menemukan diriku bertatap muka dengan entitas bayangan dalam bentuk serigala. Itu tetap duduk dengan kaki belakangnya seperti anjing besar, tidak ada niat mengancam yang bocor darinya. Satu-satunya detail yang membedakannya dari apa yang biasanya menjadi serigala hitam adalah fakta bahwa ia memiliki sepasang tanduk yang menonjol keluar dari kepalanya, masing-masing memelintir seperti cabang keriput saat mencapai titik tajam di belakang telinganya. Detail lainnya, dan yang paling menonjol, adalah surai ungu bercahaya yang lebih terlihat seperti api daripada bulu. Lihat aku agung sekali, kata serigala dengan senyum lebar, ekor bayangannya bergoyang-goyang penuh semangat. Rahangku ternganga, Regis. Aku butuh beberapa menit untuk menelan semuanya, tapi begitu aku melakukannya, rasa ingin tahuku semakin bertambah. Saya membombardirnya dengan pertanyaan. Apa yang terjadi pada saya setelah saya pingsan? Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu terlihat seperti itu? Petik 2. Tenang, Klep, kata Regis angkuh, mengangkat kaki hitam besarnya. Yang ini akan menjelaskan. Aku melotot padanya, menimbulkan batuk tidak nyaman dari bayangan serigala. Setelah kamu membunuh golem raksasa itu, api ungu itu mencoba untuk memakanmu jadi aku melakukan apa yang akan dilakukan oleh teman setia manapun dan masuk ke tubuhmu untuk menyelamatkanmu. Setia, itukah sebabnya kamu seekor anjing? Saya menyindir. Aku serigala, Regis menekankan, tersinggung. Aku tidak tahu kenapa aku serigala, dan bukan naga badas, tapi seperti inilah aku keluar. Jadi bagaimana itu bisa terjadi? Yah, aku merasakan gelombang besar aether menyatu denganku. Menyatu dengan tubuhmu. Saya mengulangi dengan kosong sebelum akhirnya saya sadar. Saya mengeluarkan aether dari inti saya, mencoba menyedotnya melalui rune di punggung bawah saya. Kecuali tidak ada rune, aku mengingat kembali pengetahuan yang telah tertanam dalam diriku saat membentuk rune tapi itu terasa seperti kabur, seperti mencoba mengingat peristiwa malam saat mabuk. Itu hilang, gumamku. Aku tidak bisa merasakan rune itu lagi. Mataku tertuju pada Regis dalam tatapan sedingin es. Kamu mencurinya. Bukannya aku mengharapkan ini terjadi, balas Regis. Dan selain itu, kamu sekarat. Petik 2. Aku mendidih. Aku sudah mengendalikannya. Regis mencemooh. Tentu, menggeliat kesakitan dan pingsan adalah bagian dari rencana induk, bukan? Petik 2. Kamu tidak mengerti. Saya membutuhkan kekuatan itu, Regis. Mengembalikannya. Regis memamerkan taringnya. Kamu tidak berpikir aku mencoba. Setelah menyeret pantatmu yang menyesal keluar dari platform hitam, sama-sama, ngomong-ngomong, aku mencoba masuk kembali ke dalam tubuhmu dan mengembalikannya kepadamu tapi aku bahkan tidak tahu caranya. Petik 2. Alisku berkerut saat aku mengulurkan tangan ke arah Regis. Kemari. Sambil menghela nafas, rekanku mengalah. Namun, begitu wujudnya memasuki tubuh saya merasakan perubahannya. Ini dimulai dengan pembentukan tekanan di dalam telinga saya, seolah-olah saya tenggelam jauh di bawah air. Kemudian rasa sakit yang tumbuh mulai membangun di pelipis saya ketika pengetahuan tentang rune di benak saya dan rune yang sebenarnya sekarang ada di dalam Regis terhubung. Saya mengingat semua yang telah saya pelajari saat sentuhan hangat rune menyebar dari punggung bawah saya. Penghancuran. Itulah arti rune yang terukir di punggungku. Kehancuran, bagaimanapun, bukanlah sesuatu yang nyata, jadi aether yang ada di dalam diriku telah membentuknya menjadi sesuatu yang kukenal, sesuatu yang merusak seperti api. Apakah itu hasil dari inti aether saya yang terbentuk dari fragmen inti mana tahap putih saya? Bisa jadi, saya tidak tahu. Namun, melalui pembentukan kekuatan ini,
saya mempertanyakan apakah Aether memiliki tingkat perasaan tertentu. Itu telah memberi saya pengetahuan tentang apa arti kehancuran, dan bagaimana itu terkait dengan Vivum. Lady Mire telah menjelaskannya sebagai pengaruh atas komponen kehidupan tetapi itu salah, itu hanya sebagian saja. Vivum lebih mirip dengan pengaruh atas keberadaan, dan seperti halnya kehidupan adalah bagian dari keberadaan, begitu pula kematian, penciptaan, dan kehancuran. Aku baru saja menyentuh permukaan kehancuran tetapi bahkan kemudian, aku berhasil mendapatkan lebih banyak wawasan daripada yang diketahui Lady Mire, atau setidaknya apa yang dia katakan kepadaku. Tapi mungkin yang lebih mengejutkan dari itu, adalah wahyu dari apa yang ditandai oleh rune ini. Fakta bahwa saya telah menggunakan rune ini berarti saya memiliki tingkat penguasaan tertentu atas apa arti rune itu. Itu adalah proyeksi penguasaan yang langka atas dekrit Aether tertentu. Ini membuatku mempertanyakan perbedaan dalam rune yang baru saja kuberikan, dan rune yang pernah melingkupi tubuhku melalui naga Sylvia. Serta rune yang dimiliki oleh Lady Mire dan Sylvia. Satu perbedaan jelas, klan Indrat, serta semua Asura, mengira bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan rune ini adalah melalui kesempatan langka untuk mewarisinya sejak lahir. Apakah dekrit spesifik Aether yang bisa mereka pelajari dibatasi oleh rune yang mereka miliki sejak lahir? Apakah mereka diberi pengetahuan dan kemampuan yang menyertai setiap rune secara langsung atau apakah setiap rune tidak aktif, sampai mereka dapat membuat terobosan sendiri? Iklan. Tampaknya tidak mungkin mereka akan mendapatkan pengetahuan sejak lahir, mengingat betapa menyakitkan hanya mendapatkan satu rune itu, bahkan kemungkinan bayi Asura akan mati karena beban mental puluhan rune yang menanamkan pengetahuan ke otak mereka. Ratusan pertanyaan melintas di kepala saya bersama dengan pengetahuan baru saya tentang Aether dari rune saya. Tidak akan ada cara untuk mendapatkan semua jawaban dalam waktu dekat, tetapi perolehan rune ini dan paralel yang telah saya gambar dengan rune yang saya saksikan di masa lalu membuat saya yakin akan dua hal. Satu, saya perlu membuat lebih banyak terobosan di Aether Art untuk mendapatkan lebih banyak rune. Kedua, Argona kemungkinan besar mendapatkan wawasan dari rune ini untuk membuat versinya sendiri untuk diberikan kepada orang-orangnya. Itulah tanda, lambang, dan tanda kerajaan yang dimiliki Alakrian, adaptasi mana yang disederhanakan dari rune Aetherik. Agrona, kataku keras-keras. Amarah yang mendidih muncul di dalam diriku. Tanganku terbakar oleh api ungu kehancuran yang dingin, bahkan meliputi belati yang masih ada di tangan kiriku saat mataku memindai apa saja untuk melepaskan amarah ini. Saya perlu membunuh sesuatu. Saya ingin membunuh sesuatu, seperti yang telah dilakukan Agrona kepada begitu banyak orang saya. Jika bukan karena dia, perang tidak akan pernah terjadi dan Adam tidak akan mati. Ayahku tidak akan mati. Dengan sisa kewarasan yang tertinggal di dalam diriku, aku memasukkan belati di tanganku jauh ke dalam paha. Aku berlutut saat rasa sakit yang menusuk menyebar, menjernihkan kepalaku. Regis masih ada di dalam diriku tapi aku bisa menarik kekuatannya. Kali ini lebih buruk. Itu bukan hanya suara yang membisikkan kata-kata ke dalam pikiranku lagi. Saya bisa merasakan emosi, keinginan akan kekacauan dan kehancuran, menyatu ke dalam otak saya dan membuat niat membunuh ini menjadi milik saya. Apakah itu Regis? Apakah itu rune Aetheric of Destruction itu sendiri? Atau apakah itu saya? Kamu baik-baik saja, Putri? Regis bertanya. Dia telah meninggalkan tubuhku, ekspresinya lebih transparan dan agak kasar dalam bentuk anjing ini. Aku bangun. Aku masih linglung dan ada 1000 hal di pikiranku, tapi aku tahu, terlepas dari niatnya, bahwa jika Regis tidak menyerap rune Aetherik dariku. Ya, aku baik-baik saja sekarang, kataku dengan rasa bersalah. Dan aku minta maaf karena menuduhmu mencurinya. Kamu benar. Jika tidak, aku akan mati. Petik 2. Tidak masalah. Aku tahu kamu merasa sangat kasar karena kamu sangat ingin menjadi lebih kuat. Telinga Regis terkulai. Dan jika itu membuatmu merasa lebih baik, tubuhku lebih kuat sekarang tapi aku tidak bisa menggunakan api ungu seperti yang kau gunakan untuk membunuh golem itu. Aku mengangguk, curiga mungkin itulah masalahnya. Menurunkan tatapanku, aku menatap tanganku, bertanya-tanya apa yang salah. Saya telah memperoleh wawasan tentang Vivum, tetapi saya hanya memiliki setengah dari keseluruhan bagian, dengan Regis membawa setengah lainnya. Dia tidak memiliki wawasan untuk menggunakan kekuatan penghancur sebaik yang saya bisa dan saya tidak memiliki rune untuk menggunakannya sendiri. Dan jika saya terus menggunakan rune yang dipegang oleh Regis, saya tahu itu hanya masalah waktu sebelum saya menjadi gila. Itu membuat frustrasi. Tidak seperti pertumbuhan inti mana saya dan kemampuan saya untuk memanipulasi elemen, pertumbuhan saya dalam menggunakan Aether tidak linier dan dapat dilihat. Mendapatkan kemampuan baru yang kuat ini adalah langkah pertama dalam menjembatani jarak antara aku dan para Asura, tetapi aku hanya diberi rasa sebelum itu diambil dariku. Tapi setidaknya sekarang aku tahu. Jika saya bisa membentuk rune untuk cabang kehancuran, maka saya bisa membentuk satu untuk cabang lainnya. Saya hanya bisa berharap bahwa Aether akan membentuk dan membentuk diri mereka sendiri yang paling cocok untuk saya di masa depan. Membiarkan luka di kakiku mendekat, aku membersihkan diriku sebelum menembak Regis sedikit senyuman. Ayolah, mari kita lihat betapa bergunanya bentuk baru Anda ini. Petik 2. Telinga Regis meninggi dan ekornya mulai bergoyang-goyang dengan penuh semangat saat dia menyeringai bergigi padaku. Cobalah untuk mengikuti.
Waktu terus berlalu tanpa henti saat Regis dan aku naik lebih tinggi melalui platform yang bersinar. Hamparan ungu bersinar di atas kepala, selalu stabil, membuat tidak mungkin untuk melacak berapa jam telah berlalu. Ada beberapa pola yang kami perhatikan saat kami menjelajah lebih tinggi melalui hamparan yang hampir seperti permainan ini. Warna platform tetap sama, putih, merah, oranye, biru, lalu hitam. Regis dan saya menyebut urutan platform ini sebagai satu set. Urutan ini tidak pernah menyimpang dan setiap warna terkait dengan tantangan tertentu. Sejauh yang kami bisa simpulkan, platform putih adalah satu-satunya platform yang aman. Platform merah dimaksudkan untuk menjadi semacam ujian bagi ketabahan mental atau fisik Anda. Terlepas dari platform merah pertama yang menyedot aether kami, yang terakhir menanamkan semua jenis kutukan menarik ke orang-orang yang berdiri di platform. Dari rasa lapar tak terpuaskan yang bisa mendorong manusia untuk makan satu sama lain, hingga nafsu, depresi, dan sebagainya. Platform oranye juga agak lurus ke depan. Masing-masing menyulap musuh yang Regis dan aku perlu bunuh untuk melanjutkan. Jumlah dan jenis binatang bervariasi dan tumbuh sedikit lebih kuat dengan setiap set yang menaik, tetapi kecepatan Regis dan aku tumbuh melampaui tingkat kesulitan yang meningkat. Platform biru sejauh ini paling memakan waktu. Masing-masing adalah semacam teka-teki, beberapa dengan jebakan mematikan dan yang lain dimaksudkan untuk menahan Anda selama berhari-hari mati kehausan dan kelaparan. Dengan tubuh saya yang membutuhkan sedikit rezeki selain aether, ini tidak benar-benar berlaku untuk kami, tetapi itu hanya membuang-buang waktu, terlepas dari itu. Sementara platform biru memakan waktu paling lama, platform hitam adalah yang paling mematikan dan menantang. Hanya ada satu binatang untuk dilawan, tetapi pada level yang jauh lebih tinggi daripada yang terlihat di platform oranye. Saya telah keluar dari setiap pertempuran dengan luka yang akan melumpuhkan atau membunuh orang normal, hanya untuk menyembuhkannya tanpa bekas. Pakaian saya dikotori dengan air mata dan lubang tetapi pelindung kulit hitam dan gorget bersama dengan jubah teal saya berhasil tetap utuh. Aku juga mengira belati putih yang aku peroleh dari sarang kaki 1000 akan hancur sekarang, tapi itu tetap kuat tanpa satupun serpihan atau retakan untuk menodai pedang putihnya yang masih asli. Terlepas dari apa yang menunggu kami di setiap peron, pendakian kami melalui peron menjadi lebih mudah. Tidak, itu salah, setiap platform terbukti lebih menantang dari sebelumnya. Kami baru saja menjadi lebih kuat. Meskipun saya tidak dapat mengungkap aspek lain dari aether untuk mendapatkan rune, laju pertumbuhan lorong aether saya telah meningkat. Itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan pengetahuan yang telah ditanamkan dan tetap ada di pikiranku ketika aku mendapatkan rune pertama, bahkan setelah tubuh Regis menyerapnya. Saya bisa menyatukan semua aether saya ke salah satu tangan saya dan sekitar 80% aether saya ke kaki saya. Kontrol 1 menit atas aether terasa mustahil untuk saat ini, seperti saya mencoba membentuk udara menjadi patung, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat saya butuhkan untuk maju. Sangat penting untuk memiliki kontrol yang tepat atas aether untuk meningkatkan kecepatan saya. Aku telah tumbuh agak percaya diri dengan ketahanan dan kekuatanku tetapi tanpa bantuan sihir elemen dan mana, kecepatanku telah menurun bahkan dengan bantuan aether dan tubuhku yang lebih kuat. Perubahan terbesar, bagaimanapun, adalah Regis. Anjing kambing hitamku, yang dia benci dipanggil, bukan lagi umpan meriam seperti dulu. Meskipun dia belum bisa menggunakan api valet dari aether, kecepatan, kekuatan, dan gigi setajam silet dan cakar membuatnya tetap menjadi semburan kehancuran. Satu-satunya downside dari perubahan ini adalah bahwa dia sekarang jauh lebih jasmani daripada sebelumnya, yang berarti dia rentan terhadap cedera. Tubuhnya tidak berdarah, tapi karena seluruh tubuhnya terbuat dari aether, terlalu terluka berarti dia perlu diberi lebih banyak aether. Aetherku, dan banyak lagi. Setelah kita keluar dari sini, ingatkan aku untuk mencambukmu. Aku mendengus, bertumpu pada kepala raksasa ular berkepala 3 yang baru saja aku habiskan di platform hitam ke-7. Adik perempuanku bisa bertarung lebih baik darimu. Gigit aku, bentak Regis, ketidakpuasannya terngiang-ngiang di kepalaku. Saya masih terbiasa dengan formulir ini. Ini pertama kalinya saya memiliki anggota tubuh yang sebenarnya, Anda tahu. Petik 1. Nah, pada titik ini Anda lebih merupakan kewajiban bagi kumpulan ether saya daripada Anda adalah aset dalam pertempuran, kataku sambil menyeringai. Regis memilih untuk diam, semua karena alasan dan jawaban yang jenaka. Dia tahu itu juga, itu terlalu berbahaya untuk menggunakan formulir gauntlet, sekarang ditingkatkan oleh api ungu kehancuran, karena efeknya yang meningkat pada jiwaku, dan binatang buas yang muncul di platform ini terlalu kuat baginya untuk menyesuaikan kekuatan dan bentuk barunya dengan benar. Pemandangan rel bayangan yang menjebak kami di dalam platform hitam membuatku keluar dari pikiranku. Ular berkepala 3 mulai larut kembali ke tanah juga, sama seperti biasanya. Saya berharap untuk melihat tangga biasa yang mengarah ke platform berikutnya, tetapi alih-alih platform, apa yang menunggu saya di puncak tangga tembus cahaya adalah sebuah portal. Melihat gerbang yang berkilauan dari cahaya warna-warni terasa seperti jatuh di atas oasis di gurun yang tak berujung. Apakah itu? Kupikir itu, aku bergegas menaiki tangga dengan sembrono, tidak menginginkan apapun selain melarikan diri dari kehampaan ungu yang mengerikan ini. Saya pikir apapun yang harus kami hadapi di sisi lain akan lebih baik daripada berada di sini. Namun, apa yang menunggu kami membuat saya mempertanyakan pemikiran-pemikiran itu.
Bukan langit merah tua tidak menyenangkan yang bersinar di atas kepala yang membuatku cemas. Itu bukan gerombolan berbagai binatang yang maju ke arah kami. Ada sekitar selusin manusia yang bertarung melawan mereka. Dan 3 alakrian khususnya yang saya temui di ruang pertama penjara bawah tanah ini.